Bentar-bentar, sebelum dimulai jangan lupa klik tombol subscribe-nya. Dan juga tombol loncengnya itu dinyalain. Oke deh, langsung aja kita mulai. 3, 2, 1, action! Kembali lagi bersama saya Laki-Laki Kangen. Sedap. Ya. Kasih. Di Semi seputar HMI. Mantap. Dan kami membawa Sobat Dermo ini membawakan dua orang ya yang tentunya ini ya sangat berpengaruh di HMI begitu Enggak kan. juga. Karena kemarin kami sudah membuat episode pertama dan sekarang tinggal kelanjutannya bagaimana nih. Nah, saya ingin nanya tentang ini Coba ulang dulu. saya ingin nanya begitu sama Slow tuh guys. dua orang ini kan. Orang kasih slow. Mungkin bisa perkenalkan dulu ya karena ini Arab KW dan ini kumis tipis. Mungkin bisa diperkenalkan. Oke, sudah menikah emang jokesnya mantap lah. Dari siapa dulu? Dari siapa? Monggo. Oh, Siapa aja iya. yang mau? Duluan. Ya, kembali lagi ya, saya setelah sekian lama tidak pernah kelihatan, ada kesibukan dikit lah di luar sana. Sama saya Hisham Muts. Sebelah kiri saya siapa namanya? Ya, saya episode pertama kali diundang oleh teman-teman Dermo 40. Sebelumnya terima kasih teman-teman redaksi yang gokil-gokil, keren-keren. Asik. Ya, saya Rivian Bumentara. Biasa dipanggil Rivian Gordon. Biasanya sih disebut Konstitusi kumis sekali. tipis ya. Ida. Ya. Ikoh, apa tahu Ikoh enggak? Enggak, apa tuh? Idaman Kohati. Idaman Kohati. Asik. Memang kumis-kumis tipis ini sangat berpengaruh ya. Makanya saya pengen mengimbangi sebelah kiri saya ini loh. Iya. Kacamata, kalau ini fotokopi, kalau ini kacamata fotokopi ya kan. Betul. Nah, Saya lepas aja lah kalau gitu. ya, Bahaya. ini saya nih pengen nanya-nanya nih seputaran HM ini. Ya. Ngapain aja sih di HMI? Ketawa-ketawa. Ketawa-ketawa aja. Enggak juga sih. Ya kalau di HMI ya tergantung bidangnya. Kita kan punya 6 bidang. Kalau di tingkat komisariat ya kita punya 6 bidang itu mulai dari administrasi kesekretariatan sampai ke perguruan tinggi kemahasiswaan. Nah, itu beda-beda semua lapangannya. Ada yang memang tugasnya membuat kajian, ada yang tugasnya untuk melatih minat bakat. Betul. Ada juga ya? Yang tugasnya untuk memberikan pelatihan-pelatihan seperti administrasi dan kesekretariatan. Ya. Jadi sudah kayak layaknya kayak organisasi lain lah Tadi di luar katanya sana. cuma ketawa-ketawa di HMI. Iya, maksudnya saya kan ikut nambahin. Bisa ketawa-ketawa itu include di dalam kegiatan-kegiatan di HMI Ya, gitu loh, betul. saudara. Karena full senyum. HMI. Iya, harus full Full senyum. senyum. Kalau kita ikut organisasi ndak happy, ndak bahagia, lebih baik jangan. Saya bilang kayak gitu. Ya. Itu udah Sepakat, tekanan sepakat, jadi sepakat. pressure, mending ndak usah aja kayak gitu. Makanya harus happy, ketawa, Ya. dan di HMI menyediakan barang itu mulai dari Asik. beragam bidang yang ada di situ gitu loh. Oke. Kan bagi HMI Jaya Laku Hati. Apa tadi? Hmm? Apa tadi? Lanjut Kumis ya. tipis ini memang Rivian ini Ikoh itu begitu, makanya saya udah bilang. Ya, ini kan kalau kita lihat dari HM ini masa kalau tadi kan itu bidang-bidangnya nih. Sebenarnya ada nggak sih ngopi bareng terus Banyak. agenda-agenda apa begitu yang membuat HM ini makin eksis di Banyak, dunia nyata begitu kan. banyak banyak Pol kalau nanya kegiatan ya kan Ya. pasti banyak sekali dan kegiatannya tidak mungkin monoton juga ya, tapi yang paling penting pasti kegiatan di HMI ya pasti kita tidak jauh-jauh dari bagaimana kita menjadi seorang mahasiswa seperti apa, tugas kita sebagai mahasiswa seperti apa, ya pastinya belajar dan untuk meningkatkan kualitas diri khususnya pastinya seperti itu. Tapi Kayak gitu. tentunya kan kalau belajar tiap hari juga Bosen, Bosan ya. pusing Capek. juga. Makanya belum tugas kuliah kan. fleksibel aja sih kalau kita di HMI ya, santai aja, mau ngopi ya ngopi, futsal ya futsal, badminton ya badminton. Renang Saya di termasuk kali ya orang renang. yang paling sering futsal Oh kalau begitu di kan. yang paling sering olahraga. Saya kasih tahu kepada kalian semua yang ada di sini, saudara di sebelah kiri saya ini adalah manusia yang tidak pernah olahraga. Semenjak saya masuk HMI sampai hari ini, catat itu. Mau lihat perutnya? Jangan. Asik. Sispek kali ya. 6 bukan. Kalau saya ini kan one pack. Kalau dia mungkin sispek. Nol. Nggak ada banget. Bulat ini. Siap. Jadi itu maksudnya kegiatan-kegiatan kopi-kopi di HMI itu selalu dibarengi dengan kegiatan olahraga juga. Betul. Jadi Kayak ya, Yusuf. ya Ada memang- nama teman saya Yusuf namanya. Siapa tuh? Hah? Siapa tuh? Biasa dipanggil Joseph. Joseph. Dia paling panutan dalam olahraga. Begitu kan. Betul. Oh iya, dia lulus seleksi PON kalau nggak salah. Ya, kemarin di lempar lembing kalau nggak salah saya. Wih. Sama tolak peluru. Masih sih sampai ada cuman- lempar lembing begitu. Cuman nggak usah bahas orang yang nggak ada lah. Ya, Kita nggak perlu bahas orang yang nggak ada kan. Iya betul. Nggak ada. Saya dengar-dengar ini di HM ini kan
selalu disuruh baca buku. Ini sebenarnya untuk apa sih? Kita Bukan disuruh sih. Bukan Nah, kalau disuruh. Mat nangkapnya disuruh itu Oh. berarti Mat melakukannya terpaksa gitu loh. Kita lebih menyarankan dan mengarahkan, ayo baca bukunya gini. Ya Mat mau Biar- baca enggak baca ya sudah. biar Mau apa di- coba? hah? Biar apa? Biar tambah bodoh. Nah, Enggak, ya kan karena baca buku kan buat tambah wawasan kan Nah. begitu. Setahu Oh. saya loh ya. Iya, maksudnya kalau di HMI nggak ini sih, nggak ada instruksi buat harus kamu baca buku ini, kamu baca buku itu nggak Iya. ada. enggak Cuman ya. ini aja diarahin aja sebaik kamu condongnya ke sini, mending baca buku ini. Tapi Hmm. nggak ada yang kayak maksa-maksa gitu, nggak ada. Iya. Karena kalau ya mungkin hal terbesar yang saya dapatkan di HMI ya kebebasan itu. Betul. Oh, Nggak ada gitu. paksaan. Kebiasaan berpikir dan Tapi kan- berpendapat. Tapi kan ini sebuah organisasi nih. Ah, ah. Nah, karena dari sebuah organisasi itu kan kita, apalagi HMI ini dikenal dengan, bukan dikenal sih, ini kan apa namanya, perkaderan kan. Nah, pengkaderan. ini buat apa sih sebenarnya? Kan kalau ndak di istilahnya nih, ndak semua orang mau membaca buku. Betul. Tapi bukan apa-apa, cuma dituntut loh begitu. Kita harus bisa karena ini HMI ini adalah organisasi perkaderan. Bisa disebut kawah Chandra di muka. Kawah gitu. Chandra di muka. Saya Kalau tahunya nggak gitu. dapat apa-apa, bagaimana tuh HMI? Nantinya eksistensinya kan hilang nantinya. Itu bagaimana Kalau cara merawat kadernya itu? nggak mau baca buku, Nah, ya tinggal disuruh baca-baca apalah. Kalau baca buku lihat YouTube kah atau apakah. iya, soalnya karena nanti ada penerus-penerusnya kan begitu kan. Siapa tahu kan. Ya jadi gini ya, kalau saya dulu ya coba Ya. apa namanya selama saya ada di HMI kurang lebih mulai dari awal masuk kuliah, habis Pesmaba itu ya di UMM ini, habis Pesmaba terus saya tahu ada HMI, saya ikut dengan kesediaan hati, kemauan sendiri, ya kan. Sampai hari ini saya di HMI, saya ngerasa apa ya? Intuisi masing-masing kader itu akan bergerak dengan sendirinya. Walaupun saya sendiri jujur aja saya juga enggak terlalu hobi ya membaca buku. Tuh. Paling kalau pas lagi seger aja otaknya, oh hari ini baca buku aja lah. Tapi kan poin utamanya kan sebenarnya dari situ. Kita sudah memang benar-benar niat buat masuk di HMI. Ya gimana caranya kita bisa mengupgrade diri di sini gitu loh. Entah mau dari manapun itu caranya. Dan kita kalau semuanya sudah jadi pengurus-pengurus yang lama ya bisanya mengarahkan buat kadernya biar jadi lebih baik secara pemikiran dan hal-hal lainnya lah buat masuk di HMI kan kayak gitu. Oh, iya, iya. Kalau saya gini, Mat. Ah, Kalau tadi Mat nanya kan gimana kalau ada orang yang nggak dapat apa-apa di HMI. betul. Kalau menurutku harusnya ditanya ke dia sendiri alasan dia masuk HMI itu apa. Tergantung tujuannya yang awal berarti. Ya, jadi ada satu aforisme menarik dari salah satu filsuf Jerman Asik. namanya Friedrich Nietzsche. Pernah dengar? Oke. Ya, jadi Nietzsche bilang barang siapa yang menyelesaikan persoalan kenapa di dunia ini, niscaya akan dapat menyelesaikan persoalan bagaimanapun. Jadi kalau kamu alasanmu ber-HMI itu kamu tahu alasannya apa, ya perjalanan prosesmu itu kamu tahu juga harus ngapain untuk mencapai alasanmu itu. Kayak misal Hisyam nih dia nggak perlu terlalu tahu tentang teori-teori atau nggak perlu terlalu tahu tentang pemikiran politik. Ya dia maunya asal soft skill dia di HMI yang mana sah-sah saja dan bisa kan. Ya sudah, proses dia ya nggak terlalu dipaksakan baca buku dan segala macam, tapi lebih ke mengasah soft skillnya itu. Oke. Oh, ini sebenarnya dari tadi nih yang di samping ini Arab KW ini kayaknya nyindir-nyindir begitu loh. Betul. Ini kayak apa begitu loh? Itu bentuk kesepakatan. Bentuk Kak kesepakatan, Damat. ya. Iya, Siap. saya bersepakat sama argumen saudara di sebelah kiri saya, tapi saya ada satu ini. Oke, apa? Ismailisme. Apa tuh? Kalau kata Ismailisme ya kan. Apa? Dia punya corong. Ini Ismail ini dari mana nih? Ada satu filsuf daerah Pakistan. Begitu kan? Pakistan Utara. Nah, beliau ini pernah bilang bahasanya ya kan. Jangan berharap dapat apa dari HMI, tapi kamu bisa memberikan apa untuk HMI. Seperti itu, ya kan. Jadi mindset kita buat masuk ke dalam tubuh organisasi dimanapun itu, apapun itu, khususnya di HMI, ya kita harus luruskan dulu bagaimana apa sebenarnya yang kita bisa berikan buat HMI. Jadi untuk apapun nanti yang kalian dapatkan di luar sana setelah ber-HMI itu nanti urusan nanti. Yang penting apa yang bisa kamu tularkan. Contohnya Ahmad sekarang sudah menularkan kemampuannya, Asik. ya kan? Siap.
Saya enggak terlalu sepakat sama ketawa begini sampean. loh. Ya itu Karena ketawanya itu bentuk sepakat. siapa bang? Ini memang abang saya ini Arab KW ini memang suka ini, suka ngeledek ya. Saya enggak suka dipanggil siap abang. Siap, Nanti siap. kayak Siap, Dit. sebelah gitu kan. Ya, lanjut. Siap. Jangan Nah dibahas. ini nih banyak ceritanya nih. Kalau orang-orang yang memang kalau kita tarik dari Bang Rivian ini kan dia bilang bahwa tergantung tujuanmu dari awal ini mau ngapain atau tujuanmu untuk apa sih. Nah banyak orang ini termasuk laki-laki ya biasanya mengharapkan siapa tahu ada cewek begitu kan. Itu bagaimana argumen-argumen yang seperti itu cara menanggapinya loh? Ya enggak apa-apa, hanya Nggak dia apa-apa ya? kan. Kalau dapat jodoh di HMI juga enggak masalah kan? Ya, bagi saya itu bonus. Iya, bagi bonus Oh aja. bagi HMI itu bonus atau bagi orang-orangnya? Lah, pertanyaan sampean tadi kan menanyakan semuanya ada laki-laki yang memikirkan Ya. buat apa namanya dapat perempuan, dapat cewek. Loh, Iya. ya sudah urusannya dia, enggak apa-apa kalau mau cari cewek aja enggak apa-apa, enggak masalah, terserah. Ya. Tapi kan bagaimana nanti dia dibenturkan dengan beragam dinamika yang ada di komisariat lah ya, di HMI. Oke. Ketika dia enggak bisa survive di situ, ya biasanya ada orang yang ngomong nanti akan ada hukum alam biasanya seperti itu. seleksi alam sedap. Ya mungkin Bang Rivian ini bisa menambahkan sedikit-sedikit ya karena saya tahu nih ya dari dia ini mungkin bisa dikatakan apa namanya? Saya dicitrakan buruk di apa? podcast ini. Enggak, maksudnya Podcast nikahilah ini ku bahaya. hatimu maka sempurnalah HMI-mu. Oh, saya baru dengar itu. Oh begitu kan? Soalnya itu sering saya dengar begitu Saya loh. baru dengar, Nah sumpah. mungkin teman-teman Saya baru dengar. Iya, saya baru dengar. Oh, Coba. begitu kan? Itu maksudnya gimana, Mat? karena kemarin saya tuh pernah dengar begitu, pernah dengar HMI ini. Dari kan. siapa? Pasti dari Ya, lanjut. ya. Dari ini mantan Presma kemarin. Dia dari HMI katanya. Nah, dia mengatakan begini waktu kasih apa ya, dia jadi apa kemarin? Pokoknya seperti Materi, materi begitu loh. Oh, iya, Nah, dia mengatakan nikahilah ku hatimu, maka sempurnalah HMI-mu. Mungkin apa tujuan kalau anak-anak cari cewek di HMI itu apakah untuk Menyempurnakan memenuhi HMI. ini kah apa? Menyempurnakan kehemian biasanya Oh, gitu. begitu kah? Tapi ya Nah, kalau saya nih umpamanya mau nulis, itu bisa ndak HMI itu mewadahi itu? terlalu bisa ya Kum ya. Bisa banget. malah. Bisa banget ya. Karena itu yang kita apalagi media kan sekarang kan semua Lagi hype-hype-nya ya. maka kita perlu kan adanya harus mengetahui hal-hal yang seperti itu. Ya. Mungkin bisa jelaskan dulu Apa ini? kayak gimana proses-prosesnya kalau memang ada wadah begitu. Ya, jadi sebenarnya di HMI itu selain teman-teman bisa belajar atau tidak atau dengan biasanya kita ngomong ya apa namanya perkaderan informal ya sedap. Perkaderan informal. Tapi sebenarnya di HMI itu fun fact ya, bukan fun fact sih sebenarnya, tapi banyak orang yang luput akan hal ini. Nah di HMI itu ada namanya LPP, Lembaga Pengembangan Profesi. Dan itu banyak sekali. Ada total berapa? 13 kah kalau saya tidak salah di konstitusi. Pokoknya banyak. Banyak. Dan Salah mungkin- satunya? LAPMI, Lembaga Pers Mahasiswa Islam. Ah, Ada LTMI, Lembaga Teknik Mahasiswa Islam. ah. Ada LEMI, Lembaga Ekonomi Mahasiswa Islam. Oke. Banyak sekali, Banyak banyak ya? sekali ya. Dan itu menjurus banget ke apa namanya kasarannya yo bidang-bidang kemampuan skill-skill profesi Oh, masing-masing tergantung, ya. Dan bisa fokus di situ belajarnya kayak gitu. Tergantung kemauannya. Kesukaannya begitu. di mana? Siap, Ada siap. LEPAMI juga, Lembaga Pencinta Alam. Pariwisata Kalau misalkan. menulis ya itu tadi LAPMI. Di LAPMI. Sebenarnya diasah di situ lah. Ada pelatihan-pelatihannya. Oke. Terus sebelum jadi anggota LAPMI juga kan ada di Klatsus ya. Nah itu buat Matsa ini sah menjadi anggota LAPMI kayak gitu. Beruntungnya kita di HMI itu kita punya LPP, Iya. Lembaga Pengembangan Profesi, dan seperti yang dibilang Isyam tadi banyak banget. Ada LSMI, itu lembaga seni. Maksudnya kayak LPP ini benar-benar nyentuh semua ranah keprofesian Betul, yang bisa ya. dikembangkan. Semuanya. Iya. Semuanya. Berarti Yang siapapun suka kalau keislaman, memang ada lembaga dakwah LDMI. Dan meskipun Matsa ini mahasiswa FISIP nih, Ah. tapi ingin memperdalam keprofesian terkait ekonomi, Oke. bisa ikut di Klatsusnya LEMI, Lemi. Oh, lembaga kalau ekonominya oke. bisa. Oke. Berarti kalau ini kan kalau LAPMI ini kan divisi berarti kan. Kalau LEMI ini di lembaga ekonomi. Nah, kalau nantinya apa namanya? Kalau nantinya kita mau di FISIP ini enggak ada, berarti kita harus ini dong ke lembaga yang ekonomi tadi apa? LEMI. LEMI. Ya, Iya. LEMI cabang Malang kan ada juga Oh. kayak gitu. Jadi tergantung dari apa namanya peminatan teman-teman untuk
masuk ke dalam LPP itu sendiri. Tapi mungkin kan karena mayoritas teman-teman FISIP ini kan lebih sukanya bagaimana memperdalam keprofesiannya dalam sosial politik lah ya kayak gitu kan. Ya kepenulisan, terus bagi teman-teman ikom juga mereka mewadai bagaimana caranya membuat satu apa ya bahasanya investigasi terkait apapun yang mau dicari ya kan. Apapun yang Ya, mau apapun yang mau Pasti dicari bisa dilakukan di situ, diwadai. Tapi mumpung bahas LPP ya Sam, menurutku LPP ini sering luput dari kader HMI itu sendiri. Maksudnya seolah-olah kayak orang tuh cuman lihatnya komisariat, cabang, PB. Ya. Itu padahal Iya, kalau iya. mau ini ya, kalau mau dilihat-lihat tuh LPP ini betul-betul ujung tombak perkaderan kalau Iya. kataku. lembaga profesi ini. Apalagi Indonesia kan katanya lagi menyambut bonus demografi ya. 2045 toh. 2045 Indonesia Mas 2045 itu bonus demografi itu maksudnya total 60% dari jumlah penduduk tuh Orang muda. masuk di usia Produktif. produktif. 15 sampai berapa puluh tahun gitu saya lupa juga. Nah, beberapa orang bilangnya tuh Indonesia Mas itu utopis. Kalau saya sih tidak. Maksudnya itu beneran bakal ada. Bakal yakin lah ya. Ya, beberapa negara kan udah ada tuh kayak Oke. Jepang udah lewatin. Persiapkan itu juga kan. Brazil udah lewatin juga walaupun Brazil gagal ya, Jepang berhasil. Nah, kenapa Brazil gagal? Karena mereka tuh sejak warganya pada usia dini, perkaderan yang diterapkan tuh mismatch dengan kebutuhan. Perkaderan negara ini. Perkaderan negara. negara. Kok sampai ke negara? Mismatch atau nggak cocok Oke. dengan kebutuhan dunia pekerjaan. Iya. Nah, beruntungnya kita di HMI itu kita punya itu yang menyentuh segala Aspek. keprofesian itu. Oke. Nah, tinggal nanti lihat aja HMI cuma jadi penonton bonus demografi atau justru Ikut- yang ngisi ikut di dalam bonus demografi. bonus itu. Soalnya demografi. kalau ternyata usia produktifnya justru dihidupi oleh banyak pengangguran, jadinya bukan bonus demografi, Bukan. tapi bencana demografi. Bencana. Berarti yang bisa mengisi ruang-ruang ini kan istilahnya HMI juga bisa. Bukan bisa, tapi diharuskan. Malah mungkin. harusnya turun di situ, turun ada di situ. Sudah seharusnya HMI apa namanya memandang ke arah situ ya walaupun banyak orang ngomong ya masih panjang masih jauh lah nanti tapi ya setidaknya pikirkan itu dulu gitu loh ya bagaimana kita jadi intelektual ini kan kata 2045 Mat, Mustafa Bisri. berapa umurnya nanti? Kira-kira berapa ya? 43, Enggak. 44 42. ya. 44 lah mungkin ya. 44. Berarti saya tidak masuk ke inilah ya. Oh, itu usia produktif. Masih. Iya. Itu terlalu produktif Mat bisa Siapa ganti tahu kan. kabel PLN ya kan Tapi kan sudah Atau kades tulang ini kan sekalian. sudah mau rapuh nih. Makanya masuk sih masih masuk. Kan sudah tulang sama Itu masih usia produktif. Oke. Masih ya. Berarti bisa mencapai apa namanya? Indonesia menuju apa? Indonesia Emas 2045. Oh. Kalau siap. ini ya, kalau yang kita godok di komisariat itu sesuai dengan kebutuhan dunia pekerjaan di masa depan lah ya. ya Kalau bukan nggak sesuai ya itu tadi. tapi bukan berarti ini apa namanya kita melupakan cara-cara konvensional kah atau apa enggak. Tapi bagaimana kita menyatukan barang konvensional ini sama barang baru ini, modern ini kita satukan jadi satu biar bisa berjalan beriringan gitu loh. Betul, Tidak melepaskan salah satunya dan tidak memberatkan salah satunya. Betul. Kayak gitu. Dan mungkin juga kita kita masuk di era modern saat ini kita harus lepas full barang-barang konvensional enggak kayak gitu juga. Ya tapi bagaimana kita menyelaraskan itu biar bisa jadi satu kayak gitu loh. Nah, itulah makanya lebih efektif bagi saya. Menurut saya itu seperti Iya, itu. Kayak gitu dan HMI harus menjadi kayak gitu. Makanya orang sering nganggap remeh LPP tapi LPP justru yang paling penting sekarang. Paling Iya, penting sekarang. Iya. Dan harusnya malah lebih dilirik dan bagaimana bisa benar-benar sangat difasilitasi lah LPP yang ada di Indonesia. Di Ya gitu Indonesia. tidak mau Indonesia. Enggak cuma ya kan? di HMI itu Ya, kan ya, berarti. di Lebih- HMI seluruh Indonesia lah. Seluruh Gitu. Indonesia. Lebih beruntung lagi di FISIP kan punya LAPMI FISIP. Ya, Lapmi Sip, ya kan. Ya, di Bagus rumah banget tuh kan lah. produk Lapmi juga Iya, kan. ini kan ini mungkin apa namanya? Dia ini kan Arab KW nih. Dia pernah jadi direktur Lapmi. Mungkin yang diasah di Lapmi itu apanya sih? Aduh, sudah lupa ya. Karena pernah berproses kan istilahnya Ya. kalau itu kan ketum. Nah, cuma disebutnya direktur, Ya. direktur utama Lapmi. Diasah di Lapmi seperti apa Ah. kayak gitu. Ya itu kalau saya ini maksudnya kita sharing bagaimana sharing pengalaman iya, lah, iya. memimpin satu lembaga kayak gitu. Oke. Kalau dari saya sendiri bagaimana melihat lembaga LPP Lapmi ini di dalam komisariat dari dahulu memang
saya punya pikiran bahwasanya LAPMI ini akan bisa mencapai titik yang mana akan sangat sekali dilihat oleh kader-kader HMI. Hanya bagaimana kita perlu melakukan perubahan-perubahan dan memperbaiki ya kekurangan-kekurangan yang ada pada masa-masa lampau. Jadi LAPMI di FISIP ini kan adanya kalau saya tidak salah itu mulai dari 2014 ya kalau saya nanti mohon dikoreksi Ya. senior. Salah. LAPMI FISIP. Ya senior. Maksudnya gitu. Jadi apa saja yang menjadi kekurangan-kekurangan yang kemarin-kemarin mulai dari bagaimana teman-teman di LAPMI memproduksi berita, memproduksi sebuah opini, memproduksi sebuah karya, itu ya kita dorong untuk teman-teman bisa menghasilkan. Tapi saya bagaimana punya standing position bahwasanya teman-teman yang lainnya itu yang masuk ke LAPMI ini jangan pikirkan suatu itu dengan ya satu pertama urusan profit ya kan. Yang kedua teman-teman jangan pikiran aduh buruk ya jelek ya nanti dulu jangan Berani aja. loskan aja enggak apa-apa bikin aja masalah bagus enggaknya itu urusan belakangan nanti aja ini kan teman-teman ada belajarnya teman-teman Belajar. Oh iya. iya Laboratoriumnya lah. iya laboratorium Bereksperimen. kecuali nanti kalau teman-teman sudah kerja di Kompas TV ya kalau di Kompas TV kan Pemret Ini sebenarnya Kompas. kan buat ini juga kan, LAPMI ini mewadahi itu kan, Iya. siapa tahu kan. betul jadi itu. betul Tapi Mat, kalau menurutku skill terbesar yang Isyam dapat di LAPMI itu bukan menulis, Apa? bukan podcaster, tapi azan. Oh, azan. Dia bisa azan dari berbagai daerah itu loh. ini namanya olah ini namanya Coba. olah-olah Coba siapa tahu. Udah percaya? Nggak usah Coba, ikut-ikut sampai nggak usah Nah, ikut-ikut itu Isyam. kan nggak usah Azan Mesir dulu. Coba azan Mesir dulu kayak gimana? Allah Loh, jangan ketawa ini memang siapa tahu kan jadi ini kan apa azannya. ya oke ya Masjidil Madinah ya Haram ini kan pertama gitu. Madinah Nah, dulu oke. Allahu Akbar Allahu Akbar Sejuk. Oke. ada siap. Makkah ya kan Dan Allahu Akbar Allahu Akbar sampai selanjutnya ya kan Siap, mau apa siap. lagi Rip Palestina kah Saya kangen suara azan Tulungagung. oke. Tulungagung. Palestina dulu Palestina Emang Palestina gimana Palestina? Udah. Mungkin kalau azan itu mungkin kita bisa pelajari juga di LAPMI. Ya. Sambil ini kayaknya. Itu lembaga keprofesian bukan? ya maksudnya Masuk. itu Udah. ya jadi apa namanya ya teman-teman setidaknya sebelum orasi ya belajar aja dulu di komisariat kan kayak gitu kan ya kan masa mau langsung orasi pegang toa tapi tidak tahu yang mau diomongkan apa ya belajar aja dulu atur nada orasi ini kan tidak asal-asal ada nadanya dari mulai standar baru naik ada satu jenderal lapangan gitu dulu saya Berarti paling azan sekali. itu termasuk orasi. Yul. apa nah ini mengarahkan bahaya sama kayak kemarin aja nih sepertinya itu bahaya. Sepertinya. Ya. Oke. Nah itu mungkin- bercanda aja Oke, aja siap, ya. Ya jangan Iya kaku-kaku lah. santai aja karena dia nggak penistaan ini juga azan kan. lagi. Ya, Repot penistaan kita. aja Iya. repot lagi nanti saya. Ini kan sebenarnya podcast ini berarti kan dari LAPMI juga kan. Ya. Nah, mungkin nilai-nilai yang harus ditawarkan untuk anak-anak yang mahasiswa-mahasiswa baru itu bisa tertarik sama HMI. Bagaimana tuh? Oh masih baru bertarik. Iya, siapa tahu kan banyak nih. Soalnya saya ini ya waktu maba juga pernah dengar kan bahwasanya apa namanya? HMI itu terkenal dengan intelektualnya Oke. dan nilai-nilai tawar apa Ya. yang mungkin bisa ditawarkan untuk Oke. mahasiswa baru Ya. gitu. Ya mungkin terakhir ya ini. Ya. Saya. Sambil closing statement aja. Oke. Kalau saya selain apa yang ditawarkan dari LAPMI sendiri atau dari podcast ini sendiri, setidaknya HMI akan terus menjadi patron organisasi Oke. mahasiswa di Indonesia. Dan banyak sekali teman-teman yang bisa dapatkan ketika sudah mau ber-HMI. Ini menjadi salah satunya saja kok. Podcast ini menjadi salah satunya aja. Banyak di luar sana Masih banyak. apa namanya orang-orang yang masuk dalam HMI dan mereka mempunyai kecenderungan masing-masing dan itu bisa terwadai betul-betul dalam HMI. Ya gitu. Jadi kalau somanya saya Kalau terkait stigma sih saya nggak heran, Mat. Maksudnya banyak stigma negatif soal ini karena memang Iri. sebesar itu organisasi ini. Memang memang besar sekali. Itu dari benar-benar satu Indonesia tuh ada HMI itu di mana-mana, di berjejaring di mana-mana. Makanya Banyak cabang berarti kan ya. ada yang bilang tuh semakin tinggi pohon, maka angin semakin maka kencang. angin yang akan menerpa semakin kencang. Kecuali pohonnya kelapa, dia akan kuat sekali. Semakin tinggi Pohon. pohon
maka semakin kencang angin yang menerpa di atas kayak gitu. Dan itu mudah patah loh kalau nanti tinggi. Nah, makanya saya bilang kecuali HMI jadi pohon kelapa, jangan Harus. jadi pohon seri kan. Iya, lanjut Bang. Lanjut. Ya, kalau dan saya akui juga HMI memang adaptif ya. Betul, betul. Inovatif. Kayak dulu kan kesannya HMI itu organisasi gagasan tok. Ya, ya. Tapi kan sekarang apa yang nggak bisa dilakukan karena HMI. HMI kan semuanya bisa kayak gitu. Karena itu tadi adaptif itu. Ya. Dan terus berinovatif. Dan itu bisa kemungkinan nanti 45 Indonesia menuju Bonus demografi. bonus demografi. Indonesia Mas. Indonesia Mas. Indonesia Mas. Begitu. Kita Sedap. harus optimis. Amin. Optimis ya. Yang Apalagi penting kader-kader HMI. lulus dulu lah studinya bagi mahasiswa di luaran sana seperti itu. Sama seperti saya juga kayak gitu kan. Bismillah semuanya lancar semuanya studinya. Itu yang paling penting. HMI-nya lancar Oke. semuanya dan teman-teman bisa menuju apapun itu di luaran sana. Itu yang paling penting karena insan akademisnya itu insan Ah, ah. yang lulus. Gimana tujuan HMI Kanda Podcaster? Ya mungkin bisa dijelaskan oleh direktur Terbinanya terbinanya insan, insan akademis pencipta, pencipta pengabdi, pengabdi yang yang bernafaskan Islam. bernafaskan Islam Terus Dan 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 bertanggung jawab bertanggung jawab atas atas terwujudnya terwujudnya masyarakat masyarakat adil makmur adil makmur makmur yang diridhoi Allah yang Subhanahu diridhoi wa taala. Allah Subhanahu wa taala. Berarti saya ini sudah Allahu Akbar. ini ya sudah Takbir. resmi jadi anggota HMI. Inna sholati Ini sholati wa nusuki. sudah resmi berarti kan? Sudah resmi ini, teman-teman. Nah, mungkin karena terbatasnya waktu, kami mungkin bincang-bincang terlalu lama ya, dan waktu itu memang tidak terasa begitu. Dan itulah nilai tawar dari HMI, bagaimana proses perkaderan itu dan apa nilai-nilai yang ditawarkan untuk tantangan zaman yang semakin mencekam begitu. Ya. Saya laki-laki kangian nih. Dan mantan direktur LAPMI 2020-2021 dan Sekum. Bang Rivian ini si kumis tipis pamit undur diri Sobat Dermo. Salam Sobat Dermo. Salam satu jiwa.